Kami dari kelompok teman ingin menjelaskan tentang kerajaan Majapahit. Penemuan jejak masa kemasan Majapahit di kawasan Sekapuro, Malang, Jawa Timur mengingatkan kita kembali bahwa dahulu ada kerajaan besar di Nusantara. Majapahit adalah kerajaan besar yang berpusat di Jawa Timur. Beberapa sumber terpercaya menyebut kerajaan Majapahit berkuasa cukup lama, sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Namun sayangnya, hanya sedikit bukti sejarah tentang Majapahit yang bisa dijadikan kilas balik. Majapahit seperti ditelan bumi, peninggalan bekas kerajaan tersohor minim-minim ditemukan. Lokasi persis di masa ini, karena pusat kerajaannya pun masih menjadi misteri. Sebagai gantinya, Majapahit lebih banyak meninggalkan mitos dan cerita folklore. Berikut 5 fakta tentang kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia. 1. Pendiri Majapahit. Majapahit bahkan ada jika Raden Wijaya tidak membangunnya. Dia adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit yang lihai dalam berstrategi. Namun siapakah Raden Wijaya dan dari mana dia berasal? Raden Wijaya adalah sebutan yang lazim digunakan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit oleh para sejarawan. Namun saat dia hidup sekitar abad ke-13, kita belum mengenal istilah Raden. Nama Wijaya sendiri ada di kitab Paratan yang ditulis sekitar abad ke-15. Dalam kitab Nagara Kertagama, tertulis pendiri kerajaan Majapahit adalah Dyah Wijaya. Dyah adalah gelar kebangsawanan dan merupakan cikal bakal gelar Raden. Namun nama aslinya adalah Naraya Sidramawijaya, sesuai dalam prasasti Kudadu yang dibuat Wijaya pada 1294. Menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Maisa Cempaka yang merupakan Pangeran Singasari. Dia tumbuh di istana kerajaan Singasari, namun ada banyak informasi berbeda terkait asal-usul Raden Wijaya. Masa kejayaan dan peran Hayam Wuruk. Kejayaan yang berdiri sekitar 1293 hingga 1500 Masehi ini mencapai puncak kejayaannya saat pimpinan Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 sampai 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Tumasik. Sekitar 98 kejayaan pada masa itu ada di genggaman Majapahit. Hayam Wuruk menjadi pemimpin saat usianya 16 tahun. Meski sangat muda, tidak tanduknya pemimpin kejayaan tertuang dalam Nagara Kertagama. Tertulis tidak ada satupun yang mampu mengganggu kedamaian pemerintahannya. Gajah Mada, keberhasilan Hayam Wuruk tak lepas dari pengaruh Gajah Mada. Menurut Nagara Kertagama, dia adalah panglima tertinggi Majapahit, sekaligus tangan kanan Hayam Wuruk. Gajah Mada lahir pada awal abad ke-14 dari kalangan rakyat biasa. Untuk menjadi bagian pasukan kerajaan, dia harus menempa diri melebihi orang lain dan menjadi Mahapati tidak didapat dengan cuma-cuma. Gajah Mada diyakini sebagai lembu moksa atau titisan dari Dewa Wisnu. Dengan keyakinannya masyarakat tersebut, Gajah Mada mendapat legitimasi yang sangat kuat dari seluruh rakyat Majapahit, sehingga mendapatkan dukungan kepatuhan yang kuat dari rakyat dan kepercayaan yang besar dari raja. Awal karirnya dimulai sebagai anggota prajurit Baranggaya. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi bekal atau kepala prajurit Bayangkara dengan tugas pemimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pada 3021 dia dipromosikan menjadi Pati Bidara, wilayah yang lebih luas dibanding sebelumnya. Menggantikan Arya Tilam, di sana Gajah Mada mendapat pendidikan, pelatihan, dan bimbingan dari Mahapati. Pada saat itu Aryatada melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa. Tampaknya membuat Aryatada sengaja mengkader Gajah Mada untuk menggantikan posisinya kelak. Sumpah Palapa. Sebenarnya Sumpah Palapa adalah janji politik yang diucapkan Gajah Mada ketika dilantik sebagai Mahapati. Ini adalah janji yang sangat melegenda sehingga saat ini dan mungkin akan selalu dikenang. Janji politik yang benar-benar diwujudkan untuk menyatukan Nusantara, yaitu kawasan yang lebih besar dari Indonesia, tapi meliputi seluruh Semenanjung Melayu, Malaysia, dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Runtuhnya Majapahit. Kematian Gajah Mada pada 1364 menjadi awal redupnya kejayaan Majapahit. Namun belum ada yang dapat memastikan penyebab kematian Sang Mahapati.
Setelah Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk sangat terpukul dan menolak menunjuk Majapahit lain. Alasan Hayam Wuruk melakukan itu karena dia berutang budi pada Gajah Mada yang membawa puncak keemasan dan sangat menghormatinya. Kerajaan Majapahit mempunyai banyak peninggalan yang menjadi sumber sejarah dan bukti keberadaannya. Lantas, apa saja peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit? Candi peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit itu ada Candi Tikus. Candi Tikus terletak di desa Bajijong, Trowulan, Mojokerto. Bangunannya berbentuk seperti petirtaan sehingga banyak yang menduga bahwa dulunya adalah tempat pemandian bagi keluarga kerajaan. Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu adalah gapura terbesar Kerajaan Majapahit yang terletak di desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Candi Suku, candi kepeninggalan Kerajaan Majapahit, tidak hanya tersebar di Jawa Timur, tetapi juga di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Candi Suku yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Margoyoso, Karanganyar. Struktur bangunan pun unik, berbeda dari candi peninggalan Majapahit lainnya. Candi bercorak Hindu ini diperkirakan dibangun pada 1437 Masehi. Prasasti Supermata. Prasasti Supermata mengisahkan tentang Raden Wijaya yang memperistri 4 putri Kartanegara. Prasasti Prapancasapura. Prasasti yang berangkat tahun 1320 Masehi ini dibuat oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang berkuasa di Majapahit antara 1328 sampai 1350 Masehi. Prasasti ini menceritakan tentang Saputra Hayam Wuruk yang memiliki nama lain Kumaraja Jiwana. Prasasti Waringin Pitu dibuat pada 1477 Masehi dan menceritakan tentang aturan administrasi pemerintahan Kerajaan Majapahit beserta kerajaan-kerajaan di bawahnya.